Sebuah mobil tertimpa pohon mahoni yang tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon besar itu melintang, menutup akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan. Diduga pohon tumbang karena bagian akar sudah keropos. Pohon tumbang juga mengganggu perjalanan MRT. Sejumlah penumpang terpaksa dievakuasi. Mereka harus menyusuri menuju titik aman. Pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Proses penanganan dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Sejumlah pelajar menggunakan sepeda motor mengejar dan memukul kaca mobil yang dikendarai M, pelajar SMAN 1 Kota Serang, Banten. Diduga panik, M yang membawa rekannya D kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga mobil terpelanting dan terguling. Kerasnya benturan buat kaca dan bagian depan mobil ringsek. Pihak sekolah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi ketakutan dan kurang konsentrasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 pelajar penumpang mobil mengalami luka memar. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi melaporkan. Emang lo orang ngangon kebo di Sumatera? Bocor-bocor. Lihat dong sayang. Pencuri sepeda motor ini babak belur usai kepergok mencuri sepeda motor di Jalan Raya Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolsek Tambun Selatan. Sebelumnya, pelaku yang kepergok warga hendak mencuri sepeda motor, melarikan diri ke atap rumah. Satu pelaku ditangkap di lokasi kejadian, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dari amukan massa. Dari tangan pelaku, warga mendapatkan 1 buah kunci letter T beserta motor milik pelaku yang ditinggal lantaran pelaku panik aksinya diketahui warga. Kasus pencurian ini ditangani oleh tim Mapolsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Tohim melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya Camar Hainda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian kapal penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran dibantu ABK dan nelayan berusaha memadamkan api dan tak menyambar ke kapal lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tembok pembatas sekolah sepanjang 3 meter di Palmerah, Jakarta Barat roboh hingga menimpa rumah dan sejumlah sepeda motor milik warga. Diduga robohnya tembok akibat tanah longsor saat hujan. Tembok pembatas antar sekolah dan pemukiman warga ini roboh usai hujan deras melanda wilayah Jakarta pada Kamis sore. Akibat insiden ini, salah satu rumah warga rusak tertimpa tembok. Sejumlah sepeda motor warga yang berada di dekat tembok juga ikut tertimbun reruntuhan. Dan memang ini tembok sudah lama dan memang tidak diperkirakan bahwa akan terjadi musibah seperti ini tadi. Tadi memang sempat hujan tadi ya, sempat hujan juga. Ya memang beberapa hari ini kan memang kondisi hujan di wilayah DKI dan wilayah kami ini cukup ekstrim. Hujan deras tadi juga sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Polsek Palmerah pun langsung melakukan olah TKP dan memasangi garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Uang rampasan kasus satu investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah diserahkan KPK ke PT Taspen Persero. Dana tersebut berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekawan Heri Primarianto. KPK pamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya, 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius NS Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekawan Heri Primayanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien panik saat kebakaran melanda rumah sakit di Subang, Jawa Barat. Mereka terpaksa dievakuasi ke luar ruangan. Beberapa lainnya dipindahkan ke rumah sakit lain. Pasien di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Subang, Jawa Barat dievakuasi tim medis. Mereka yang kondisinya serius langsung dipindah ke rumah sakit lain. Sementara itu tim damkar berupaya memadamkan api yang berkobar di rumah sakit itu. Api diduga berasal dari mesin pompa air yang berada di ruangan petugas kebersihan di luar rumah sakit. Bahkan beberapa di antaranya dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Hanya ada asap hitam, kami langsung evakuasi semua pasien. Alhamdulillah semua pasien sudah terevakuasi keluar dari gedung Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Saat ini kami sedang mencari sumber apinya di mana dan mudah-mudahan tidak mamet kemana-mana. Pasien kini dipindahkan ke ruangan yang lebih aman menunggu ruangan sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda News melaporkan. Viral di media sosial seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Keluarga pasien terpaksa menggunakan taksi online untuk membawa pasien ke rumah sakit lantaran sang sopir tengah mengikuti pertandingan bola voli. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat dia suruh cepat. Hah? Tidak ada. Viral di media sosial seorang warga yang sakit terpaksa gunakan taksi online karena tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya keluarga menghubungi salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Sipatana untuk melihat kondisi keluarganya. Melihat kondisinya, pasien sudah harus mendapatkan perawatan. Petugas pun meminta fasilitas ambulans. Namun ambulans tak kunjung tiba. Ini DP sopir katanya mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding jadi tidak boleh mau antar ini pasien yang segawat darurat. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini. Ada di rumah hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Sementara itu pihak puskesmas menyayangkan keluarga pasien tidak membawa pasien ke Puskesmas Sipatana untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.